Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taskurun, merupakan salah satu peserta Teacher Acceleration Program yang akan membawakan materi ekonomi kelas 12 mengenai akuntansi perusahaan jasa. Jadi sebelum kita memasuki, terlebih dahulu kita memahami bahwa di akuntansi itu ada 3 perusahaan ya. 3 perusahaan itu jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, kita masuk apa sih perusahaan jasa tersebut? Perusahaan jasa ini adalah perusahaan organisasi bisnis yang aktivitasnya itu dia memberikan layanan kepada pelanggannya. Nah, selanjutnya siklus akuntansi ini seperti apa? Apa-apa saja yang ada dalam transaksi yang terjadi di perusahaan jasa. Yang pertama, investasi pemilik atau calon pemilik. Investasi ini adalah proses untuk menanamkan modal yang modalnya itu baik dari pemilik ataupun calon pemilik. Calon pemilik ini ya bisa ketika perusahaan itu berbentuk perusahaan yang terbuka, artinya dia memperjualbelikan saham di bursa efek. Itu calon pemilik. Selanjutnya pembelian peralatan dan perlengkapan. Dalam perusahaan jasa itu ada peralatan dan perlengkapan. Yang membedakan peralatan dan perlengkapan itu secara simpel bahwa peralatan itu lebih masa waktunya itu penggunaannya lebih daripada 1 tahun. Sedangkan perlengkapan itu kurang daripada 1 tahun. Contohnya peralatan mesin dan sebagainya. Sedangkan perlengkapan itu bisa jadi ATK dan alat-alat yang ada di perusahaan yang kurang dari 1 tahun. Selanjutnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini ya ketika ada transaksi jasa dalam perusahaan berarti ada pendapatan yang masuk dalam perusahaan. Selanjutnya ada beban-beban. Beban-beban ini ya berupa apa-apa saja yang menjadi pengeluaran suatu perusahaan. Yang terakhir ini piutang. Ketika perusahaan melakukan transaksi utang piutang maka akan ada istilahnya piutang. Piutang itu selanjutnya analisis dan bukti transaksi. Ya, transaksi dalam perusahaan itu ada dua ya. Transaksi internal dari dalam perusahaan itu bisa berupa memo. Selanjutnya transaksi, bukti transaksi dari eksternal itu ada faktur, ada nota, ada cek, kwitansi, dan bukti yang lainnya. Jadi bukti-bukti ini ya dia berasal dari luar perusahaan yang nantinya digunakan sebagai alat untuk pegangan untuk melakukan pencatatan dalam akuntansi. Selanjutnya, ini ayat jurnal umum. Nah, ini adalah satu contoh bentuk jurnal umum. Kelompok A itu adalah tanggal terjadinya transaksi. Jadi kalau kita mencatat itu kita mencatat tanggal transaksi. Kelompok B itu ayat jurnal, apa-apa saja jurnalnya. Yang kedua referensinya itu berasal dari mana. Kemudian debit dan kredit ini kelompok D debit kredit ini ya kita lihat sesuaikan bagaimana saldo normal dari akun-akun tersebut. Kelompok F itu ke judul jurnal, ini jurnal apa? Jurnal umum. Selanjutnya adalah halaman jurnal. Jadi selanjutnya ini buku transaksi buku besar. Jadi dalam buku besar itu ada 2 akun ya, akun-akun real dan akun-akun nominal. Di mana akun real itu terdiri dari aset, eh, eh, pendapatan, sedangkan akun real itu ada akun aset, ekuitas, dan akun-akun lainnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk transaksi buku besar. Buku besar itu bentuknya ada bentuk T, terus kontrol, kemudian bentuk stafel 3 kolom, di mana ada debit kredit, kemudian di sampingnya ada saldo. Kemudian bentuk stafel 4 kolom ini ada debit kredit, kemudian di saldo pun juga ada debit kredit. Nah, ini neraca saldo, di mana neraca saldo elemen-elemennya ada nomor akun, nama rekening, rekening apa, atau akun ya, bisa dipahami juga nama rekening itu juga nama akun. Kemudian saldo debit dan kredit. Jadi ini disesuaikan saldonya, saldo normal dari akun tersebut. Misalnya di debit, kita isi dalam kolom debit. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian. Ini adalah salah satu proses yang hampir dikatakan sulit untuk semua akuntan, yaitu ada jurnal penyesuaian. Yang pertama, apa-apa saja yang perlu disesuaikan. Yang pertama, beban yang masih harus bayar. Ini ada beban, tetapi ini belum terbayarkan semua.
Nah, maka ayat jurnal penyesuaiannya itu beban apa pada utang apa. Misal beban gaji pada utang gaji kita. Kemudian piutang pendapatan atau istilahnya juga biasa sering dikenal pendapatan yang masih harus diterima. Jadi ayat jurnalnya itu kita bisa lihat piutang pendapatan apa pada pendapatan. Nomor 3 beban dibayar di muka. Nah, ini beban atas transaksi ketika dia dicatat sebagai aset. Nah, ini beban dibayar muka ada beban tapi dibayar di awal. Misal bayar kos itu tidak semua beban itu harus diakui. Jadi kapan beban itu sudah dijalani maka itu bisa diakui. Nah, ini jurnalnya itu beban pada apa titik-titik pada dibayar di muka. Sehingga ketika dia dicatat sebagai beban itu kebalikannya jurnalnya kita sisa balik titik-titik dibayar di muka pada beban dibayar di muka apa beban tersebut yang dibayar di muka. Nomor 4 ini transaksi mengenai pendapatan yang diterima di muka. Ada pendapatan tetapi diterima di muka sama. Dan juga dengan kos ya. Ini bisa. Ada pendapatan yang diterima di awal. Jadi pendapatan itu tidak boleh diakui sebelum kita telah memberikan pelayanan jasa terhadap orang tersebut. Jadi ini perlu disesuaikan. Ketika dicatat sebagai pendapatan, maka jurnal penyesuaiannya adalah pendapatan titik-titik pada titik-titik dibayar di muka. Selanjutnya, ketika dia dicatat sebagai hutang, itu jurnal penyesuaiannya adalah titik-titik dibayar di muka pada pendapatan dibayar di muka. Selanjutnya ada penyusutan ya, tiap tahun masing-masing itu perlu disusutkan ya. Karena umur ekonomisnya yang terus menurun. Ini metode-metodenya pun juga harus disesuaikan. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan pada akumulasi penyusutan, misal kendaraan, mesin, gedung, itu bisa. Selanjutnya pelengkapan yang digunakan atau yang terpakai. Jadi yang dicatat itu adalah yang terpakai, bukan yang tersisa. Nah, jadi yang misal kita ada perlengkapan ketika di akhir tahun, perlengkapan itu tidak habis ya, ternyata ada sisa, maka itu harus disesuaikan. Nah, jadi yang terpakai itu yang kita catat. Ya, jurnalnya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Sehingga kerugian piutang, ya misal kalau ada piutang yang utang piutang yang diberikan oleh perusahaan, namun piutang tersebut tidak dicurigai tidak akan tertagih atau tidak akan terbayar oleh pihak ini, maka bisa dibuat cadangan ya. Ini metode cadangan. Ada juga metode penghapusan piutang dan metode-metode yang lain. Ini beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang. Selanjutnya neraca saldo, kita bisa lihat ini contohnya. Ada kode, nama akun, debit, dan kredit. Selanjutnya laporan laba rugi. Ini adalah tahap terakhir, di mana di laporan ini ada dua elemen yang penting, pendapatan dan beban. Kemudian itu diakui apakah perusahaan laba atau rugi. Ketika pendapatan lebih besar daripada beban, itu akan masuk sebagai kategori laba. Ketika sebaliknya beban lebih banyak daripada pendapatan, maka itu kondisi perusahaan mengalami kerugian. Laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Jadi modal itu elemen-elemennya adalah modal awal, kemudian laba, laba itu menambah modal, price ketika ada pengambilan pribadi dari perusahaan, dan terakhir itu diakui sebagai modal akhir. Selanjutnya laporan arus kas. Laporan arus kas ini dalam 3 elemen. Yang pertama arus kas aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sehingga catatan atas laporan keuangan. Catatan ini digunakan untuk mencatat apa-apa saja yang perlu dijelaskan dalam akun-akun yang ada kita sajikan di laporan keuangan tersebut. Nah, terakhir ayat jurnal penutup, ini ada akun-akun yang ditutup adalah akun-akun nominal. Itu pendapatan, ikhtisar laba modal, beban, dan price. Selanjutnya ayat jurnal pembalik. Ayat jurnal pembalik ini ada akun-akun jurnal penyesuaian tadi, bebannya masih harus dibayar dan beban yang dibayar di muka. Itu yang perlu kita balik. Nah, selanjutnya juga yang perlu dibalik adalah pendapatan yang masih diterima dan pendapatan yang diterima di muka. Kapan? Itu di jurnal penyesuaiannya perlengkapan pada beban perlengkapan, sisa kita balik beban perlengkapan pada perlengkapan. Saya kira cukup sekian. Terima kasih teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.